Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi VLAN jika tidak memiliki switch chipset di dalam hardware mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai membahas konfigurasi VLAN tanpa menggunakan switch chipset, saya ngingetin lagi nih, supaya kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada video ini untuk mendukung channel ini, dan juga kalian akan mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbarunya dari channel ini. Oke, di video sebelumnya, yaitu di sebelah sini ya, kita sudah membahas tentang VLAN dan juga melakukan konfigurasi VLAN pada perangkat router mikrotik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan konfigurasi VLAN pada router mikrotik itu dibagi menjadi dua cara. Yaitu yang pertama yang sudah kita bahas pada video sebelumnya adalah menggunakan switch chipset yang terpasang di mainboard router mikrotik. Dengan adanya switch chipset tersebut, maka traffic VLAN yang dilewati oleh setiap masing-masing port akan diproses melalui switch chipset dan tidak akan membebani load CPU yang ada di mainboard. Nah, lalu bagaimana jika perangkat mikrotik kita tidak memiliki switch chipset atau bahkan terdapat port yang tidak tergabung ke dalam switch group seperti port wireless? Nah, tenang, cara yang kedua selain menggunakan switch chipset, kita dapat melakukan konfigurasi VLAN dengan menggunakan CPU untuk menangani traffic VLAN dari setiap masing-masing port, yaitu dengan cara menonaktifkan fungsi hardware offload yang ada di setiap interface yang tergabung ke dalam sebuah VLAN. Nah, untuk konfigurasi VLAN menggunakan CPU ini tidak hanya dapat dilakukan pada perangkat real device saja, tapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat emulator mikrotik seperti CHR. Lalu bagaimana cara konfigurasi VLAN tanpa menggunakan switch chipset? Let's go, kita config. Oke, untuk konfigurasi VLAN menggunakan CPU ini, kita akan mencoba membuatnya dengan menggunakan aplikasi emulator ya. Nah, aplikasi emulator yang akan kita gunakan kali ini yaitu adalah PNetLab. Jadi di sini kalian jalankan VM PNetLab-nya dan kemudian kalian buat lab baru dengan nama Lab Switch. Nah, untuk proses import emulator CHR ke dalam aplikasi PNetLab dan juga bagaimana cara membuat lab baru di PNetLab, kalian bisa melihat di video tutorial di sebelah sini. Oke, nah jika kalian sudah membuat lab baru, maka kalian buat desain topologinya menjadi seperti ini. Oke, nah langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan remote terhadap emulator mikrotik yang ada di PNetLab menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk dapat melakukan remote menggunakan Winbox dari PNetLab, di sini kita membutuhkan sebuah device tambahan, yaitu adalah manajemen. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian workspace-nya ya, kalian klik kanan, kemudian kalian pilih di bagian network. Setelah itu di bagian tipenya, nah ini kalian ganti jadi management cloud gitu. Nah, kemudian untuk name prefix-nya ini kalian ganti jadi remote misalnya. Nah, setelah itu di bagian ikonnya, nah di sini kan ikonnya gambarnya adalah cloud gitu ya. Nah, ini untuk membedakan antara mana cloud yang buat terhubung ke jaringan internet dengan PC remote, maka di sini ikonnya kita ganti. Ini kalian klik. Kemudian di bagian search-nya kalian ketikkan desktop. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul sebuah icon untuk desktopnya gitu ya. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu adalah di bagian desktop Win gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Kemudian kalian pilih select. Nah, kemudian setelah itu baru kalian save gitu ya. Nanti akan muncul sebuah device namanya adalah remote gitu. Nah, setelah itu maka kita hubungkan antara router kita dengan router remote gitu ya. Jadi router remote ini itu menghubungkan antara komputer PC kita dengan PNetLab gitu ya. Nah, di sini kita tarik aja, kita pindahkan, kemudian kita hubungkan ke dalam perangkat CHR kita gitu ya dengan menggunakan kabel straight gitu. Nah, cara untuk menghubungkannya ini ada gambar seperti colokan kabel ya. Nah, ini kalian klik, kemudian tahan, kemudian baru kalian pindahkan ke komputer remote kita gitu ya. Nah, ini kalian lepaskan. Nanti di sini ada tulisan ADD connection gitu ya. Nah, di sini connectionnya karena untuk melakukan remote di sini kita menggunakan Ether 5, maka di sini untuk choice interface di bagian router switch-nya atau perangkat CHR kita itu adanya di Ether 5.
gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian baru klik di bagian save-nya, gitu. Oke, sebelum kita melakukan remote, di sini kita harus melakukan konfigurasi IP address ya pada perangkat emulator CHR kita. Agar kita bisa melakukan remote terhadap perangkat emulator tersebut menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan, kalian blok, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih di bagian console select to node gitu ya. Nah, ini kalian klik. Kemudian di sini ada sebuah notifikasi, kalian pilih aplikasi. Nah, setelah itu kalian pilih aplikasi remote yang kalian gunakan gitu. Nah, di sini kebetulan yang saya gunakan itu adalah Super Putty gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya aplikasi remote, kalian bisa melakukan instalasi baik itu menggunakan Putty atau menggunakan Secure CRT gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian klik di bagian buka tautan gitu. Nah, nanti akan muncul Super Putty yang seperti yang saya lakukan. Kalau misalnya kalian menggunakan Putty, ya berarti yang muncul adalah aplikasi Putty, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian login ke dalam perangkat CHR tersebut, gitu ya. Dengan cara ini kalian enter aja. Nanti di sini ada tampilan login seperti ini. Nah, untuk loginnya di sini kita gunakan usernya, yaitu adalah admin. Kemudian untuk passwordnya, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun terhadap perangkat CHR ini, maka di sini kita kosongkan aja, atau kalian tinggal tekan enter aja. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi identity ya terhadap perangkat CHR kita. Fungsinya adalah supaya kita tidak melakukan kesalahan ketika kita melakukan konfigurasi terhadap perangkat yang seharusnya kita konfigurasi gitu. Nah, caranya yaitu adalah kalian ketikkan sistem, kemudian identity, kemudian set name. Misalnya di sini saya namakan yaitu adalah R-strip switch ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, maka statusnya yang tadinya user identity-nya atau set identity-nya itu adalah MikroTik sudah berubah menjadi R switch gitu ya, sesuai dengan sistem identity yang kita set di dalam perangkat CHR kita gitu. Oke, nah untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi IP address untuk interface remote yang nantinya kita gunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat CHR yang kita miliki gitu ya. Dimana IP address tersebut kita akan petakan ke interface remote-nya, yaitu adalah Ether 5 gitu. Nah, caranya kalian gunakan perintah IP address, add address. Nah, untuk penggunaan IP address ini, kita harus menggunakan IP address yang satu network dengan perangkat komputer kita gitu ya, perangkat komputer fisik kita. Di mana penggunaan IP address ini harus satu network. Karena apa? Karena ketika kita melakukan remote terhadap perangkat CHR ini, itu menggunakan interface bridge gitu ya. Interface bridge yang ada di VM Pinet Lab-nya gitu. Nah, interface bridge yang ada di VM Pinet Lab ini itu terhubung langsung dengan interface fisik yang sedang kita gunakan gitu. Makanya di sini harus satu network. Dan kebetulan IP address yang satu network dengan interface bridge saya yaitu adalah IP-nya 192.168.0.100 gitu ya. Dan jangan lupa slash-nya adalah /24 gitu. Jadi IP ini adalah IP yang merupakan interface bridge yang ada di komputer fisik saya dengan Pinet Lab gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu interface bridge yang sedang digunakan antara Pinet Lab dengan komputer fisik kalian itu interface-nya di Ether berapa dan IP address-nya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kemudian di bagian interface-nya, nah karena di sini interface yang digunakan itu adalah Ether 5 yang sebagai remote gitu ya. Nah, berarti di sini interface-nya yaitu adalah Ether 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat di sini IP address print, maka IP address yang sudah kita set di interface Ether 5 itu akan muncul di bagian IP address print-nya. Nah, setelah kita menambahkan IP address pada perangkat emulator CHR, maka langkah selanjutnya kita lakukan remote menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, caranya kalian buka aplikasi Winbox-nya. Ini kalian buka. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik run aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian refresh ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini bahwa sudah muncul interface atau sudah muncul perangkat emulator CHR yang ada di dalam Pinet Lab gitu ya. Nah, kalau misalnya pas lagi kalian klik refresh ternyata tidak muncul, ya berarti kalian harus melakukan koneksi dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan IP address yang sudah kita set sebelumnya
gitu. Itu pun kalau misalnya nggak muncul. Kalau misalnya muncul ya berarti kalian bisa menggunakan MAC address gitu ya. Ya terserah kalian menggunakan yang mana. Nah, karena di sini muncul dua-duanya, baik itu menggunakan MAC address ataupun IP address, berarti di sini saya bisa menggunakan kedua-duanya gitu, baik menggunakan MAC address ataupun IP address gitu ya. Nah, di sini misalnya kalau ternyata pas lagi kalian klik refresh nggak muncul, ya berarti kalian bisa menggunakan IP address langsung di bagian connect to-nya gitu ya. Misalnya di sini saya masukkan IP address-nya yaitu adalah 168.0.100 gitu, dan ini adalah IP address yang kita set di interface Ether 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kita login gitu ya. Nah, untuk loginnya usernya adalah admin dan passwordnya kita kosongkan karena ya kita belum melakukan konfigurasi user terhadap perangkat emulator CHR kita gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect, nanti akan muncul tampilan Winbox di mana tampilan ini merupakan perangkat emulator CHR yang ada di dalam Pinet Lab gitu ya. Nah, di sini saya besarkan dulu biar lebih kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat masuk ke dalam emulator Mikrotik CHR yang ada di Pinet Lab, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat VLAN yaitu kita harus membuat interface bridge-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian bridge, kemudian kalian klik di tanda plus. Nah, kemudian di bagian name-nya ini kita ganti namanya menjadi yaitu adalah misalnya VLAN strip BR gitu ya. Nah, kemudian di bagian menu VLAN-nya di sini kalian klik aja. Nah, di sini pastikan bahwa VLAN filtering ini dalam keadaan ke unchecklist gitu ya. Nah, fungsi dari VLAN filtering ini adalah untuk mengaktifkan fungsi VLAN yang ada di interface bridge-nya gitu. Nah, karena kita belum membuat VLAN, maka di sini di bagian VLAN filteringnya ini kita harus nonaktifkan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita klik apply, setelah itu klik OK gitu ya. Untuk langkah selanjutnya setelah kita membuat interface bridge, yaitu kita harus memetakan masing-masing interface yang tergabung ke dalam VLAN. Nah, di sini misalnya kita akan memetakan interface Ether 1 ke dalam bridge gitu ya, di mana interface tersebut berada di VLAN 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di bagian desain topologinya, maka kita lihat bahwa Ether 1 dan Ether 2 itu tergabung ke dalam VLAN 100 gitu. Ya, berarti di sini untuk VLAN 1 dan VLAN 2 berarti kita memetakannya ke dalam VLAN 100 gitu. Nah, caranya yaitu adalah kalian masuk lagi ke dalam aplikasi Winbox-nya, kemudian di bagian portnya kalian klik di bagian port, kemudian klik di bagian tanda plusnya gitu ya. Nah, ini di bagian new bridge portnya. Nah, di sini yang harus kalian lihat yaitu adalah di bagian menu interface-nya. Nah, interface-nya di sini karena kita akan membuat ke VLAN 100 untuk VLAN 100, maka interface-nya di sini kita pilih Ether 1, kemudian bridge-nya yaitu adalah VLAN BR gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan yaitu adalah penggunaan hardware offload gitu ya. Di mana penggunaan hardware offload ini yang menentukan apakah kita akan menggunakan switch chipset atau CPU gitu ya untuk melakukan proses VLAN yang ada pada setiap masing-masing port. Nah, secara default fungsi hardware offload ini akan aktif gitu ya, walaupun perangkat yang kita miliki ini tidak memiliki yang namanya switch chipset di dalamnya. Nah, hardware offload ini muncul ketika kita menggunakan versi router OS 6.41, di mana di versi sebelumnya di bawah versi 6.41 kita mengenal istilah yang namanya master port gitu ya. Nah, fungsi master port ini sudah digantikan menjadi bridge hardware offload gitu ya, semenjak versi 6.41 sampai ke versi yang saat ini yaitu adalah versi 6.48. Nah, karena perangkat kita tidak memiliki switch chipset di dalamnya, maka penggunaan hardware offload ini kita tidak aktifkan gitu ya. Dengan begitu semua traffic VLAN akan dikelola atau akan diproses menggunakan CPU gitu. Jadi di sini kita unchecklist aja penggunaan hardware offload-nya gitu ya. Nah, kemudian di bagian VLAN, nah ini kita klik di bagian VLAN-nya. Nah, untuk PVID ini merupakan VLAN yang akan kita petakan ke dalam interface Ether 1, di mana kalau misalnya kita lihat desain topologinya bahwa Ether 1 itu termasuk ke dalam VLAN 100 gitu ya. Berarti di sini PVID-nya kita masukkan VLAN-nya yaitu adalah 100. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal klik di bagian apply, kemudian klik di bagian OK. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk interface Ether 2, karena di Ether 2 juga tergabung ke dalam VLAN 100 gitu ya. Nah, caranya kalian klik tanda plus atau tanda add,
Kemudian di bagian generalnya, ini kita ganti interface-nya menjadi Ether 2. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bridge-nya kita tetap menggunakan VLAN bridge gitu ya, atau interface bridge yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di bagian hardware offload-nya ini kita unchecklist, kemudian di bagian VLAN-nya kita masukkan VVID-nya adalah 100 karena Ether 2 juga tergabung ke dalam VLAN 100 juga. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Gitu ya. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya kita akan memetakan atau mendaftarkan port interface yang tergabung ke dalam VLAN yang lainnya, yaitu adalah VLAN 200. Dimana seperti biasa untuk melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan dengan menggunakan mode CLI atau command line, gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian terminal terlebih dahulu ya. Kalian klik di bagiannya terminal, kemudian, nah ini untuk yang lainnya bisa kalian close aja, gitu ya. Nah, untuk perintah yang digunakan di sini kita bisa menggunakan perintah yaitu adalah interface, kemudian bridge, kemudian port add, kemudian bridge-nya. Nah, untuk interface bridge-nya di sini yaitu adalah interface yang kita buat sebelumnya, yaitu adalah VLAN strip BR, gitu ya. Nah, kemudian interface-nya. Nah, untuk interface-nya adalah interface yang tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologi, yang tergabung ke dalam VLAN 200 itu adanya di Ether 3 dan Ether 4 gitu ya. Nah, berarti untuk konfigurasinya di sini interface yang kita masukkan yaitu adalah pertama yaitu adalah Ether 3 terlebih dahulu ya. Nah, kemudian PVID-nya atau VLAN-nya yaitu adalah VLAN 200 gitu. Dan jangan lupa ya, untuk penggunaan hardware offload-nya itu kita matikan gitu. Nah, untuk perintahnya kita gunakan namanya HW sama dengan no gitu ya. HW ini singkatan dari hardware offload gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan enter aja. Dan kita lakukan yang sama untuk interface Ether 4 gitu. Nah, caranya ya kalian ketikkan perintah interface bridge port add, kemudian bridge-nya yaitu adalah VLAN BR, kemudian interface-nya yaitu adalah Ether 4 ya. Kemudian PVID-nya yaitu adalah 200 dengan HW-nya atau hardware offload-nya itu adalah no gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan enter aja. Dan untuk melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah interface bridge port kemudian print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya di sini bahwa Ether 1 dan Ether 2 itu sudah tergabung ke dalam VLAN 100, dan untuk Ether 3 dan Ether 4 itu sudah tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, setelah kita mendaftarkan masing-masing port yang tergabung ke dalam VLAN 200, maka langkah selanjutnya kita aktifkan VLAN di dalam interface bridge-nya dengan menggunakan perintah yaitu adalah interface, kemudian bridge set, kemudian VLAN interface VLAN yang akan kita rubah yaitu adalah VLAN BR, kemudian VLAN filteringnya ini kita aktifkan yaitu menjadi yes gitu ya. Karena sebelumnya kan kalau misalnya kita lihat bahwa VLAN filteringnya ini dalam keadaan ter-unchecklist gitu ya, yang artinya penerapan VLAN-nya belum diaktifkan di setiap masing-masing port. Nah, makanya di sini kita harus aktifkan dengan membuat VLAN filternya itu terchecklist atau sama dengan yes gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat hasilnya interface bridge print itu hasilnya jadi seperti ini gitu ya. Dimana di bagian VLAN filteringnya itu sudah berubah menjadi sama dengan yes gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian interface bridge-nya, kita klik di bagian bridge-nya. Nah, ini di bagian VLAN-nya itu sudah terchecklist gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah mengaktifkan fungsi VLAN filtering pada interface bridge, maka seharusnya konfigurasi VLAN pada setiap masing-masing port itu sudah aktif gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian terhadap masing-masing VLAN. Akan tetapi di sini kita harus melakukan konfigurasi IP address pada setiap masing-masing PC. Karena kita menggunakan emulator VVC, maka kita harus melakukan konfigurasi menggunakan CLI gitu ya. Nah, caranya ini kalian masuk ke dalam Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian arahkan kursor kalian ke setiap masing-masing PC. Nah, ini misalnya kita akan melakukan remote di PC 1, kalian klik aja di bagian gambarnya.
nanti akan muncul seperti ini ya, seperti kita melakukan remote seperti biasa. Kemudian pilih aplikasi dan kalian gunakan aplikasi remote yang kalian gunakan itu apa. Misalnya di sini yang saya gunakan adalah Super Putih. Kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi putih ya berarti kalian klik di bagian putihnya gitu ya. Nah, kalian buka, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang lain. Kalian buka juga di PC 2. Pilih aplikasi remote-nya apa, buka tautan. Nah, kemudian di PC juga sama seperti itu juga. Kalian pilih aplikasi, buka tautan juga. Dan PC 4 juga sama. Kalian lakukan hal yang sama untuk setiap masing-masing PC gitu. Nah, kalau misalnya udah, baru kita melakukan konfigurasi IP address di setiap masing-masing PC. Nah, untuk konfigurasi IP address ini, saya akan menggunakan IP network yang sama gitu ya, untuk melakukan pengujian apakah setiap masing-masing VLAN itu benar-benar tidak bisa saling berkomunikasi gitu ya, untuk menunjukkan konfigurasi VLAN pada perangkat CHR ini berhasil kita lakukan gitu. Nah, caranya di sini kita remote di PC 1 dulu. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP address-nya, kita bisa menggunakan perintah IP, kemudian IP address yang akan kita masukkan ke dalam PC 1 gitu ya. Nah, misalnya di sini IP-nya yaitu adalah 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa slash-nya adalah /24 gitu ya. Nih, kalau misalnya udah seperti ini, kalian enter aja. Nah, kemudian kita cek apakah konfigurasi IP address ini sudah dimasukkan ke dalam PC 1. Nah, caranya kalian gunakan perintah sh kemudian IP. Kalian enter. Nah, kemudian kalian lihat di bagian atasnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini IP atau max ya. Nah, ini IP-nya sudah dipetakan ke PC 1 gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk PC 2, 3, dan 4 gitu ya. Misalnya di sini untuk PC 2, IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.2. Kemudian jangan lupa slash-nya adalah /24. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita cek menggunakan perintah ship. Nah, kemudian kita cek apakah sudah dipetakan. Nah, di sini sudah dipetakan ya bahwa PC 2 IP-nya adalah 1.2. Kemudian untuk PC 3 kita lakukan hal yang sama, IP 192.168.1.3/24. Kita enter. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah IP tersebut sudah dipetakan di PC 3 atau belum menggunakan perintah ship. Nah, kita lihat dan di sini sudah dipetakan ya. Kemudian di PC 4 juga sama gitu. Kita gunakan perintah IP 192.168.1.4. Ini untuk PC 4. Nah, jangan lupa slash-nya adalah /24. Nah, setelah itu kita cek menggunakan perintah ship. Dan di sini kalau misalnya kita lihat IP-nya sudah dipetakan di PC 4 gitu. Nah, untuk melakukan pengujiannya di sini kita akan mencoba untuk melakukan tes ping ya terhadap PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita lihat di sini yang tergabung ke dalam PC yang sama ke dalam VLAN yang sama yaitu adalah PC 1 dengan PC 2 di VLAN 100 dan PC 3 dan PC 4 di VLAN 200 gitu ya. Nah, berarti di sini kita coba dari PC 1 ke PC 2 dengan melakukan ping gitu ya. Apakah terkoneksi atau enggak gitu. Dengan perintah ping kemudian IP yang ada di PC 2 IP-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP yang ada di PC 2 yaitu adalah 1.2. Berarti di sini kita pingnya yaitu adalah ke 192.168.1.2 gitu ya. Dan di sini pasti PC 1 akan bisa melakukan ping ke PC 2 gitu ya dengan melihat hasil dari perintah ping yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4 karena dia tergabung ke dalam VLAN 200. Apakah bisa melakukan ping atau enggak gitu ya. Nah, kita remote ke PC 4, ke PC 3, ke PC 3, kemudian kita lakukan ping ke IP address 192.168.1. Nah, kita lihat nih IP address di PC 4 berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di PC 4, IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.4 gitu. Nah, berarti di sini IP-nya adalah 1.4 gitu ya. Nah, kemudian kita enter dan di sini kalau misalnya kita lihat hasilnya ketika kita melakukan ping dari PC 3 ke PC 4 yang tergabung ke VLAN 200 itu akan replay atau akan terhubung gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan percobaan lagi nih. Bagaimana kalau misalnya kita ping dari PC yang berbeda VLAN?
Misalnya di sini dari PC1 ke PC3 gitu ya, atau dari PC3 ke PC1. Di mana PC1 ada di VLAN 100 dan PC3 itu ada di VLAN 200 gitu. Misalnya di sini kita ping dari PC1 ke PC3. Ini PC1. Nah, kemudian kita lakukan perintah ping. Nah, kita lihat dulu IP PC3 itu berapa. Nah, ini kita gunakan perintah ship. Kita lihat PC3 itu IP-nya adalah 1.3. Ya, berarti kita ping ke 192.168.1.3 gitu. Dan kalau misalnya kita enter, nah di sini dia tidak akan terkoneksi gitu ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan ping antar PC yang tergabung ke dalam VLAN yang sama, maka akan dapat terhubung gitu ya. Akan tetapi jika kita melakukan ping antar PC yang berbeda VLAN, maka PC tersebut tidak akan terhubung gitu. Dengan begitu berarti konfigurasi VLAN tanpa menggunakan switch chipset pada perangkat router mikrotik telah berhasil kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.